Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlan Raffi Syauqi dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan melakukan eksperimen passive transport atau transport pasif. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan jenis-jenis dari transport pasif yang terdiri dari difusi dan osmosis. Apa itu difusi? Difusi adalah proses bergeraknya molekul dari daerah dengan konsentrasi lebih tinggi ke daerah dengan konsentrasi lebih rendah yang terjadi secara spontan. Sedangkan osmosis adalah perpindahan molekul pelarut atau air dari wilayah dengan konsentrasi tinggi ke wilayah dengan konsentrasi rendah, melewati membran semi-permeable sampai kondisi kesetimbangan telah tercapai. Apa aja sih perbandingan difusi dan osmosis? Yang pertama, osmosis terjadi ketika terdapat membran semi-permeable. Membran ini tidak dibutuhkan untuk terjadinya difusi. Yang kedua, pada osmosis yang berpindah adalah molekul-molekul pelarut, biasanya air, sedangkan pada difusi yang berpindah adalah molekul-molekul terlarut. Yang ketiga, pada proses difusi, molekul-molekul terlarut bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan pada osmosis, molekul-molekul pelarut mengalir secara kebalikannya. Yang keempat, difusi biasanya terjadi pada molekul-molekul gas, meski difusi juga dapat terjadi pada molekul padat cair atau cair gas. Yang kelima, osmosis hanya terjadi di antara dua larutan. Yang keenam, osmosis terjadi relatif lebih lambat dibandingkan dengan difusi. Yang ketujuh, difusi dapat menyebar sampai jarak yang jauh, sedangkan osmosis terbatas pada jarak yang lebih dekat. Yang kedelapan, keduanya termasuk ke transport pasif, sehingga tidak membutuhkan energi eksternal agar kedua proses ini dapat terjadi. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan, keduanya dapat terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi. Sekarang kita masuk ke percobaannya. Percobaan yang pertama adalah tinta yang diteteskan ke dalam gelas yang berisi air. Percobaan ini termasuk difusi. Dapat dilihat tinta yang diteteskan dalam satu titik lama-kelamaan akan menyebar dan merata ke dalam air. Dalam waktu kurang dari 1 menit, proses difusi sudah terjadi. Hal ini karena molekul-molekul antara zat terlarut yaitu tinta dan pelarut yaitu air bercampur tanpa ada sekat ataupun membran yang dapat menghambat proses difusi. Percobaan yang kedua adalah mencelupkan teh ke dalam dua gelas yang memiliki suhu berbeda. Gelas pertama merupakan air panas dan gelas kedua merupakan air dingin. Percobaan ini termasuk difusi. Dapat dilihat teh yang dicelupkan ke dalam gelas pertama yaitu air panas lebih cepat terlarut dengan teh ketimbang gelas kedua yang berisi air dingin. Hal ini membuktikan gerakan partikel air bergantung pada suhunya dan suhu termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi. Semakin tinggi suhunya, semakin cepat gerakan partikel air. Akibatnya, gerakan partikel air panas lebih cepat sehingga dapat lebih cepat masuk ke dalam teh dan melarutkan teh tersebut dalam air. Percobaan yang ketiga adalah membuat telur asin. Percobaan ini termasuk osmosis. Dalam prosesnya kita membutuhkan garam, batu bata, telur bebek, dan air. Pada tahap pertama kita perlu menghancurkan batu bata sampai halus, lalu mencampurkan batu bata dengan garam dengan perbandingan 1:1. Lalu setelah tercampur, tambahkan sedikit air dan aduk hingga merata.
lalu dilapiskan ke kulit telur bebek hingga merata. Setelah itu lapis kembali dengan batu bata yang telah dihaluskan dan kering. Telur yang direndam dalam media garam akan mengalami osmosis, yaitu proses perpindahan molekul zat terlarut dari konsentrasi rendah atau hipotonik ke konsentrasi lebih tinggi hipertonik, sehingga telur menjadi asin. Tekstur kulit telur pada telur asin akan berubah menjadi lebih keras karena ketika molekul air dan garam masuk ke dalam telur, maka air dan garam masuk ke putih telur karena konsentrasi putih telur lebih pekat daripada larutan garam. Tetapi perlu kita ingat bahwa masih ada kuning telur yang konsentrasinya jauh lebih pekat dibanding dengan putih telur dan larutan garam. Sehingga molekul air dan garam masuk ke kuning telur, tetapi lebih banyak garam yang masuk dibanding air. Semakin lama, garam yang terdapat di dalam kuning telur akan semakin menumpuk, sehingga kuning telur akan mengeras karena kelebihan mineral. Seperti yang dilihat pada video ini adalah penampakan dari telur yang telah menjadi telur asin. Terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.